Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita sampai dengan hari ini. Pagi hari ini saudara-saudara, kita sama-sama saya akan ajak untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami boleh merasakan, kami menikmati segala yang baik, segala yang indah, segala yang sempurna dari Engkau. Bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami semua boleh Tuhan bangunkan dengan satu semangat yang baru untuk kami boleh beraktivitas di hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tolong sertai kami supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Sekali lagi Matius pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika saudara-saudara, ada seorang bocah miskin sedang berjualan dari rumah ke rumah demi membiayai sekolahnya. Ia pun kemudian merasa lapar dan haus, tapi sayangnya ia hanya mempunyai sedikit uang. Anak ini kemudian memutuskan untuk meminta makanan dari rumah terdekat. Tetapi saat seorang gadis muda membukakan pintu, anak ini kehilangan keberaniannya. Akhirnya ia hanya meminta segelas air putih untuk menghilangkan dahaganya. Gadis muda itu berpikir, pastilah anak ini merasa lapar. Maka dibawakannya lah segelas besar susu untuk anak tersebut. Ia meminumnya perlahan kemudian bertanya, "Berapa saya berhutang kepada Anda?" "Kamu tidak berhutang apapun kepada saya," jawab gadis tersebut. "Ibuku mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk perbuatan baik yang kami lakukan." Anak itu menjawab, "Kalau begitu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam." Saat Howard Kelly, bocah kecil yang miskin itu meninggalkan rumah tersebut, dia bukan hanya merasa badannya lebih segar, tetapi keyakinannya kepada Tuhan dan kebaikan sesama manusia menjadi lebih kuat. Sebelumnya dia sudah merasa putus asa dan hampir menyerah. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari ada seorang wanita mengalami sakit parah. Dokter yang menanganinya merasa bingung dan akhirnya mengirim wanita itu ke kota besar untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi. Ketika ia mendengar nama kota tempat asal si pasien, ia segera pergi ke kamar tempat di mana wanita tersebut dirawat. Ia langsung mengenali wanita tersebut dan memutuskan untuk melakukan hal terbaik yang bisa ia usahakan untuk menolongnya. Sejak hari itu, ia memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Setelah melewati perjuangan panjang, maka pasien itu pun sembuh. Dr. Kelly kemudian dipanggil oleh pihak administrasi untuk menandatangani kwitansi biaya yang harus dibayarkan oleh si wanita kepadanya. Ia melihat kepada kwitansi tersebut dan kemudian menuliskan sesuatu. Kwitansi tersebut lalu dikirim ke kamar perawatan si wanita. Kemudian si wanita tersebut merasa takut untuk membukanya karena ia merasa yakin bahwa ia tidak akan mampu membayarnya. Akhirnya dengan menguatkan hati, ia melihat ke kwitansi tersebut. Sebuah tulisan pada kwitansi telah menarik perhatiannya. Dia membaca tulisan itu, "Telah dibayar penuh dengan 1 gelas susu." Saudara-saudara, dalam sabda bahagia ini, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bersifat timbal balik. Apa yang ditanam itu yang dituai. Orang yang menanam kemurahan hati akan memperoleh kemurahan. Sifat timbal balik ini sering dipakai dalam Injil Matius, yaitu di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan di dalam Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Namun saudara-saudara, apakah selalu demikian kenyataannya? Orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan dari orang lain? Jawabannya adalah belum tentu. Dalam dunia yang penuh dosa ini, ada banyak perbuatan baik yang dibalas dengan perbuatan jahat. Peribahasa Indonesia mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba, pagar makan tanaman, musuh dalam selimut, dan sebagainya. Kalau begitu, mengapa Yesus mengajarkan timbal balik seperti ini? Kalau dibandingkan dengan ucapan-ucapan bahagia yang lain, akan kelihatan bahwa ganjaran kemurahan itu tidak selalu dari manusia, melainkan dari Allah. Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan Matius 5 ayat 7 sebagai, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Jadi orang yang bermurah hati akan diganjar dengan kemurahan oleh Tuhan. Namun kemurahan janganlah dibatasi hanya pada materi, melainkan pada kebahagiaan yang sejati. Sikap murah hati tidak selalu dimiliki oleh setiap orang, sebab di dunia ini banyak sekali persaingan yang menyebabkan orang menjadi pelit. Tidak hanya pelit uang atau harta, tetapi pelit informasi. Orang menjadi individualis dan egois. Maka kita perlu belajar untuk menjadi murah hati, karena disitulah letak kebahagiaan yang diganjar Tuhan dengan kemurahan pula. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kehidupan kita sekalian. Amin.